Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wal musannifin, khususan Maulana Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, thumma ila hadrati jami'i awliya'i tis'ah alladzina ballaghud dina di Indonesia, khususan Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, thumma ila hadrati musannifi hadzal kitab Al-Imam Al-Muhaqqiq As-Sayyid Abdullah Al-Hadrami Ibn Umar, thumma ila hadrati Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, wa ila hadrati jami'i masyayikhina khususan syekhina wa murabbi ruhina hadrati Syekh Kiai Al-Hajj Maimun Zubair wa hadrati Syekh Kiai Al-Hajj Junaidi Anas, Kiai Al-Hajj Abdul Rahim Ahmad, Kiai Al-Hajj Faqih Imam wal Habib Hud bin Muhammad bin Umar bin Yahya, usulihim wa furu'ihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa a'li darajatihim fil jannah. Syai'un lillahi lahum. Ghuslul wajhi. Pada pertemuan sebelumnya tentang berwudu, bahwa di antara bersuci di antaranya adalah dengan berwudu dan mandi. Lalu dijelaskan fardu wudu ada 6. Yang pertama adalah niat bersuci, tentu bersuci karena akan melaksanakan sholat, atau bisa juga dengan niat menghilangkan hadas. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari, seperti itu contohnya. Atau nawaitul wudu'a lit thaharah di ajlis salat, seperti itu yang pertama. Dan niat yang dilakukan pada saat berwudu adalah ketika pertama kali membasuh muka. Lalu fardu wudu selanjutnya apa? Asani utawi kang kaping loro. Asani utawi kang kaping loro iku ghuslul wajhi, mbasuh rai. Iku ghuslul wajhi, mbasuh rai, basuh muka. Muka yang wajib dibasuh itu batasannya apa? Min mabda'i tastihil jabhah. Min mabda'i bagian atas. Jadi muka yang harus dibasuh ketika berwudu adalah mulai dari kening bagian atas. Kening bagian atas ila muntahadzaqni. Ila muntahadzaqni tumeka maring akhire janggut. Janggut. Ila muntahadzaqni tumeka maring akhire janggut. Maksudnya janggut bagian bawah. Jadi muntahadzaqni itu ini. Jadi yang kalau di nanti selanjutnya ya. Jadi min mabda'i tastihil jabha. Wajah yang harus dibasuh ketika berwudu adalah tastihil jabha.
kening bagian atas sampai batasannya janggut bagian bawah. Janggut bagian bawah. Nah nanti waminal uduni lan saking telinga, waminal uduni lan saking telinga, saking kuping, ilal uduni tumeka maring kuping. Waminal uduni lan saking kuping atau telinga, ilal uduni tumeka maring telinga. Jadi yang melebarnya itu antara telinga sama telinga. Sehingga kalau telusuri maka seperti ini. Ini yang harus terbasuh ketika berwudu. Minta nih. Termasuk ini rahang itu wajib. Ini terus sampai ke bawah. Ini wajib terbasuh. Termasuk janggutnya harus dibasuh. Semua apa yang ada di wajah, yang tumbuh di wajah, kumis, jenggot, lalu alis, semua yang tumbuh di wajah, kumis, jenggot, alis, lalu brewok ataupun jambang, itu rambutnya semuanya harus terbasuh. Harus kena basuhan air. Illa batina lihyatir rajuli. Illa batina lihyatir rajuli. Kecuali illa batina lihyatir rajuli. Kecuali jerone jenggote wong lanang. Jenggot laki-laki bagian dalam. Jenggot bagian dalam seorang laki-laki. Illa batina lihyatir rajuli, kecuali jerone jenggote wong lanang. Kecuali jenggot bagian dalam bagi laki-laki. Wa aridaihi lan jambang lorone wong lanang, kedua jambang, kedua brewok, yang kedua-duanya baik jenggot maupun jambang, al-kathifaini kang tebel karone. Al-kathifaini kang tebel karone. Semua rambut, kumis, jenggot, jambang, alis yang tumbuh di wajah itu harus terkena air. Kecuali jenggot tebal, jambang tebal, maka tidak harus bagian dalamnya terkena air, tidak harus. Tidak harus. Ya. Tidak harus, artinya cukup ketika misalkan bagian luarnya saja yang kelihatan. Al-kathifaini kang tebal karone, itu bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan, jenggot bagian dalamnya, misalkan ada seorang perempuan yang mungkin ini jenis khusus, dia tumbuh jenggot panjang, tebal, saya katakan tebal. Dan perempuan jambangnya tebal, maka bagi perempuan bagian dalam jenggot yang tebal ataupun jambang yang tebal wajib terkena air. Jadi kekhususan bagian dalam jenggot tebal, bagian dalam jambang yang tebal itu kekhususan bagi laki-laki, tidak harus terkena air yang bagian dalamnya. Maka nanti di kesunahan ada kesunahan untuk takhlilul lihyah begini. Jadi air kemudian takhlil. Coba untuk jenggotnya ditahlil. Tahlil itu disela-selai dengan air.
Yang nomor 2. Ats-tsalitsu utawi kang kaping 3. Yang nomor 3. Dari fardu wudu yang nomor 3 adalah iku ghuslul yadaini basuh tangan loro. Iku ghuslul yadaini basuh tangan loro ma'al birfaqaini ing dalem sertane siku loro. Iku ghuslul yadaini basuh tangan loro ma'al birfaqaini ing dalem sertane siku loro. Ar-rabi'u utai kang kaping 4. Tentu nanti ada kewajiban, tidak cukup hanya sampai siku, tapi diataskan lebih, dilebihkan dikit di atas siku, sehingga bisa memastikan siku itu terkena air. Jadi jangan pas siku, karena khawatirnya satu, tidak seluruh siku terkena air. Kalau dilebihkan, maka secara pasti semua siku itu terkena air. Dilebihkan. Ar-rabi'u utai kang kaping 4 iku mashu aqalli syai'in. Ar-rabi'u utai kang kaping 4 iku mashu aqalli syai'in. Ngusap. Mengusap paling setitike suwiji-wiji. Iku mashu aqalli syai'in, ngusap paling setitike suwiji-wiji. Min basyaratir ra'si, saking kulit kepala. Min basyaratir ra'si, saking kulit endas kulit kepala. Fardu wudu yang keempat adalah mengusap minimal, ya, mengusap minimal, ya, minimal paling sedikit, ya, paling sedikit ya minimal. Mengusap bagian dari kulit kepala. Mengusap bagian dari kulit kepala. Artinya kadar minimal sedikit dari kulit kepala itu terusap air. Tidak harus seluruh kulit kepala terkena semua. Sedikit saja itu cukup. Ini tentu mungkin bagi orang yang, ya, orang botak tidak punya rambut, ya, kulit kepalanya harus terkena air sedikit. Apakah harus kulit kepala? Tidak. Mengusap air itu. Au min sya'rihi, atau saking rambute wong. Au min sya'rihi, atau saking rambute wong. Atau kalau tidak mengusap kulit kepala dengan air, mengusap rambut. Minimal satu rambut, satu helai rambut pun sudah cukup sebagai fardu wudu, memenuhi fardu wudu. Idza lam yakhruj ing dalem nalikane ora metu. Idza lam yakhruj ing dalem nalikane ora metu. Opo al mamsuhu, kang diusap. Idza lam yakhruj ing dalem nalikane ora metu opo al mamsuhu, kang diusap, minhu saking rambut. Minhu saking rambut. Sebab bil maddi kelawan di panjangaken. Bil maddi kelawan diuraikan, ya. Terurai. Bil maddi kelawan diuraikan an haddir ra'si, saking batas-batas kepala. Bil maddi kelawan didawaaken an haddir ra'si, saking batas kepala. Bahwa syarat yang keempat, fardu wudu yang keempat adalah mengusap kulit kepala minimal, kulit kepala, atau mengusap rambut minimal satu helai rambut, di mana rambut yang diusap air itu, yang diusap dan terkena air itu adalah rambut yang masih dalam batas-batas kepala, yang artinya kalau rambut yang diusapnya itu, kalau
misalkan dipanjangkan sudah lewat batas kepala, maka tidak sah. Sebagai contoh misalkan, saya katakan tadi bahwa rambut yang diusap air itu harus rambut yang dalam batas-batas kepala. Ini kepala. Jadi harus rambut yang ada di sini. Tidak boleh misalkan rambut yang orang rambutnya panjang sampai di sini, misalkan perempuan. Pada saat wudhu dia ngusapnya rambut yang di sini, nggak sah. Karena si rambut ini kan sudah rambut di luar batas kepala. Ini kepala. Atau jikapun di sini, jikapun ada di kepala, yang kalau dipanjangkan maka akan melewati batas kepala, itu juga tidak sah. Misal perempuan itu seringkali digelung, ini rambut yang bawahnya itu sampai bawah digelung, ya digelung. Lalu ketika wudhu dia ngusapnya yang gelungan ini. Gelungan ini kan meskipun berada dalam posisi di kepala, tapi kalau dipanjangkan, dia sudah lewat dari batas kepala. Maka tidak sah. Jadi apa? Yang harus diusap adalah rambut yang ada di sini nih. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di belakang, bisa di atas, bisa di samping, terserah. Minimal satu rambut terusap air. Terusap oleh, terkena air. Ya, makanya, idza lam yakhruj, apabila rambut yang diusap tadi tidak keluar dari batas kepala, yang kalau dipanjangkan sudah keluar dari batas-batasnya. Wal khamisu taikang kaping 5. Al khamisu taikang kaping 5 iku ghuslur rijlaini mbasuh kedua kaki. Ma'al ka'baini sertane mata kaki loro. Ma'al ka'baini sertane dalam sertane mata kaki loro. Sebagaimana mengusap tangan, maka pada saat sebagaimana membasuh kedua tangan sampai siku yang harus dilebihkan, maka membasuh kaki sampai mata kaki juga harus dilebihkan. As-sadisu utai kang kaping 6. As-sabi'u as-sadisu utai kang kaping 6 iku tartibuhu urut-urutane fardu wudu. Iku tartibuhu urut-urutan berurutane fardu wudu. Kama kaya keterangan zakarna kang wis nyebutaken sapa isun hu ing ma. Zakarna hu kang wis nyebutaken sapa isun ing ma. Yang keenam, tartib sebagaimana penjelasan ataupun keterangan yang sudah dijelaskan, yakni mendahulukan membasuh muka daripada membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan didahulukan dari mengusap bagian dari kepala. Mengusap bagian dari kepala lebih dulu dari membasuh kedua kaki. Itu namanya berurutan. Wajibulan wajib. Wajibulan wajib fil wajhi ing dalam wajah. Wajibulan wajib fil wajhi ing dalam wajah. Wal yadaini lan tangan loro. Wal yadaini lan tangan loro. War rijlaini lan sikil loro. Apa yang wajib? Apa ghuslu juz'in? Apa ghuslu juz'in basuh bagian, basuh bagian fauqa hududiha ing dalem saduwure, di atas. Fauqa hududiha ing dalem saduwure batas-batase wajah, tangan, kaki. Wajibulan wajib fil wajhi ing dalam basuh wajah wal yadaini lan basuh kedua tangan war rijlaini lan basuh kedua kaki. Apa yang wajib? Apa ghuslu juz'in basuh bagian fauqa hududiha ing dalam saduwure batas-batase wajah, kedua tangan lan kedua kaki. Min jami'i jawanibiha saking seluruh sekabehane sekelilinge. Min jami'i jawani biha saking sekabehane sekelilinge wajah, tangan lan kaki.
min jami'i jawanibiha saking sekabehane sekelilinge wajah, kedua tangan dan kedua kaki. Dalam hal membasuh wajah, membasuh kedua tangan, membasuh kedua kaki wajib dilebihkan. Yang saya katakan tadi, fauqa hududiha, membasuhnya lebihkan di atas batas. Tadi kedua tangan sampai kedua siku, wajib lebihkan. Wajah segini wajib lebihkan. Nah, ada rambut yang terkena, jadi jangan ngepas ketika membasuh muka. Pas banget, ini pas banget. Ya lebihkan, wajib lebihkannya kira-kira rambut kena, sini juga kena. Gitu ya. Begitupun kaki di sekelilingnya. Ya. Artinya sekelilingnya tuh ketika tangan ini bukan hanya dari satu sisi, di sini lebih, kemudian di sini enggak. Jadi sekeliling ini lebih dari siku. Air kira-kira melebihi siku dari segala kelilingnya, dari sekelilingnya ini semuanya terkena semua. Kaki juga sama. Gitu. Wa ayyujriya. Atau gini ya, wa ayyajriya lan yentamilih, wa ayyajriya lan yentamilih, opo mengalir, wa ayyajriya lan yenta mengalir, opo alma'u banyu, air wajib mengalir, bitobaihi kelawan apa, watek banyu, bitobaihi kelawan watek banyu, ala mengalir, ala jami'i ajzaiha, ingatase sekabiane bagian-bagiane anggota wudu. Ala jami'i ajzaiha, ingatase sekabiane bagian-bagiane anggota wudu. Jadi wajib dalam hal membasuh, bedakan dengan mengusap. Kalau mengusap, ini kita ngambil air. Ini namanya mengusap. Tapi kalau membasuh, itu harus ada aliran air. Air itu mengalir. Sehingga ketika ada orang berwudu, misalkan pada saat muka dibasuh, kemudian dia bukan begini, tapi tangan juga sama, pel ke air, yang nempel ke air, kemudian diperet-peretin. Itu nggak sah. Harus ada air yang mengalir meskipun sedikit. Pure sedikit, saya baru kemudian diusap-usap. Kalau seperti itu boleh. Ambil lagi air sedikit, satu telapak tangan, pure ya, dikucurin di tangan, kemudian diusap-usapin. Itu sudah cukup. Merata semuanya, asal semuanya merata cukup. Karena di situ ada unsur air mengalir. Bagaimana dalam satu penjelasan, satu hikayat, Rasulullah itu cukup berwudu dengan satu gelas, ya tentu wadah, jangan dahulu bukan gelas kayak sekarang. Jadi wudu cukup dengan satu gelas air. Lah, apa bisa? Bisa. Karena tadi dikatakan tidak harus seperti gaya kita wudhu sekarang ini yang kadang israf, berlebih-lebihan. Kita kan misalkan di pancuran ini pure, lebih pure, mentang-mentang airnya banyak persediaan. Apalagi kalau di bak mandi yang besar, pure, ya pure. Tidak harus seperti itu. Artinya ini menyiasati juga barangkali kalau kita berada dalam kondisi air yang tersedia tidak begitu memadai, air suci yang tersedia sedikit, maka cara nyiasati wudhunya seperti tadi. Jadi ketika membasuh muka, sudah yang penting fardu wudhu saja, nggak harus berkumur karena air misalkan
ada orang lagi climbing mungkin ya, manjat, orang naik gunung, di sana ketersediaan airnya terbatas, hanya cukup untuk minum saja, itu pun juga ya kalau ada cukup untuk minum ya tayamum. Jadi ada lebih dari minum, cuman nggak terlalu banyak, maka cukup kayak tadi, pure diusap-usapin, itu sudah jaroyanul ma, sudah air mengalir. Tangan, sedikit air mengalir kemudian diusap-usapin sampai merata. Begitupun juga ke kaki, sama. Sah wudunya, sah. Tanpa harus kayak dalam keadaan sedang normal yang mungkin persediaan airnya memadai seperti di pancuran ataupun di bak mandi yang tersedianya air banyak, itu sih nggak masalah. Intinya bahwa harus ada unsur air mengalir. Air mengalir. Wa yubtiluhu kullu ma kharaja minal qubuli wad dubur. Baik, selanjutnya menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Untuk pertemuan malam hari ini saya cukupkan sampai wa ayyajriya al-ma' bi tab'ihi ala jami'i ajza'iha. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.